Ada sukacita sahabat-sahabat Saturday morning? Pasti katakan, ya. Bila saudara terkasih melihat di hadapan saya, ada tanaman ciptaan Tuhan juga ini, yang bernama Alocasia Amazon, karena berasal dari hutan Amazon. Sungguh indah ciptaan Tuhan ini. Tetapi yang akan lebih indah lagi adalah firman Tuhan yang akan ditaburkan melalui hambanya, Pendeta Paul Ajewane. Untuk itu saudaraku, kita dengarkan kesaksian pujian mengawali renungan hari ini. Shackled by a heavy burden, need the load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Shalom. Selamat jumpa lagi saudara-saudara sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan bersama ketika putus asa. Bagaimana kalau kita berdoa dulu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah firman-Mu ini menjadi pengharapan bagi orang-orang yang sedang mengalami putus harapan. Tolong firman-Mu ini menjadi kekuatan
sehingga Engkau dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Bapa, kami mohon doa ini. Amin. Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika putus asa. Apa yang disebut putus asa? Karena banyak orang sedang mengalami putus asa. Putus asa ini bila orang berpikir, saya sudah mentok. Dia merasa sudah mentok. Tidak lagi jalan keluar. Apalah gunanya hidup ini lagi? Udah sia-sia semuanya. Ada contoh? Ada. Misalnya sudah setahun menganggur dan belum dapat pekerjaan. Bisa seseorang mulai berpikir, apa gunanya lagi? Saya sudah mentok ini. Contoh yang lain lagi, seorang mencari pasangan hidup, kecewa lagi, dikecewakan lagi. Akhirnya dia, enggak lagi deh. Aku enggak mau lagi. Putus asa. Atau seorang yang ditinggalkan di panti jompo. Enggak semuanya loh. Merasa tidak punya harapan ke depan lagi. Putus asa. Atau sakit yang berkepanjangan. Dengan biaya yang terus-menerus. Itu bisa membuat orang putus asa. Atau krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kapan berakhirnya ini? Orang bisa putus asa. Atau saudara-saudara sekalian, saya baca baru-baru ini di Wisma Atlet, di mana ditampung mereka yang sedang mengalami COVID, itu di Tower 7 September kemarin, ada orang yang melompat dan mati. Tapi saya baca juga ada sejumlah percobaan untuk melakukan itu tapi gagal. Saya baca lagi, bukan di situ saja, di beberapa rumah sakit ada percobaan untuk melakukan ini tapi digagalkan. Lihat bagaimana COVID-19 ini menimbulkan putus asa. Atau kita sudah bekerja keras, kita buat satu proyek, banyak mengeluarkan uang, tenaga, ujung-ujungnya sia-sia semuanya, kandas. Atau hubungan yang dekat dengan anggota keluarga kita harus berakhir. Tiba-tiba lagi berakhir. Kita sangat terpukul. Kita bisa merasa putus asa. Saudara-saudara sekalian, dunia yang sudah rusak ini bukan saja menimbulkan banyak luka, tapi juga menimbulkan banyak putus asa. Ada satu hal yang menarik kalau kita lihat dari data yang dikumpulkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Ini dia, saudara-saudara sekalian. 5 bulan pandemi COVID-19 di Indonesia. 5 bulan jadi dihitung dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus tahun ini. Dilakukan 4.010 swab periksa. Artinya ini online dilakukan swab periksa ini. 64,8% mengalami masalah psikologis dari 4.010 orang tadi itu. Apalagi 71% adalah perempuan dan 29% adalah laki-laki. Oh, lebih banyak rupanya perempuan yang mengalami gangguan psikologis. Masalah psikologis. Masalah psikologis terbanyak ditemukan pada kelompok 17 sampai 29 tahun. Dan 60 tahun ke atas, lansia berarti. Iya, masalah psikologis. Apa itu masalah psikologisnya? 65% cemas. 62% depresi. Depresi ini akarnya adalah loneliness. Dan 75% trauma. Ini trauma ini dia seperti mengisolasi diri. Dia selalu berpikir, terjadi hal yang mengerikan tuh. Tidak bisa tidur, memimpi yang buruk, dan berhati-hati, berjaga-jaga terus. Akan terjadi. 75%, ini yang paling banyak.
Nah, saudara lihat, ini gambaran situasi yang tanah air kita. Apakah di sini ada putus asa? Oh ya, ada putus asa. Coba kita lihat lagi terus. Depresi, bunuh diri, dan pandemi COVID-19. 4.010 swaperiksa. 1 dari 5 memiliki pemikiran lebih baik mati. Atau ingin melukai diri dengan cara apapun. 1 dari 5, 4.010 swaperiksa. Wow. Kita baca lagi di sini, pikiran kematian terbanyak pada usia 18 sampai 29 tahun, 65%. 44% ini, ya ini 30 sampai 40-an. Pikiran untuk kematian. 15% memikirkan lebih baik mati setiap hari. Maksudnya setiap hari dia mikirin mau mati, lebih baik mati. 20% memikirkan lebih baik mati beberapa hari dalam seminggu. Kalau seminggu 7 hari, mungkin 3 hari itu dia mikirin lebih baik mati, lebih baik mati. Oke, dari gambaran ini saudara-saudara sekalian, bisa ditebak ya, bahwa masalah putus asa sangat relevan bagi kita semua. Apalagi saat ini. Sekarang kita perlu dengar, apakah di Alkitab itu nggak ada masalah bagaimana menghadapi keputusasaan? Ada saudara-saudara sekalian, banyak. Saya mau ambil salah satu saja saudara-saudara sekalian. Coba kita lihat ini. Nah, ingat, pada hari Paskah pertama, Yesus bangkit di pagi hari. Nah, Yesus tuh bukan punya 12 murid saja, dia punya lebih banyak murid lagi. Siang hari, pada hari kebangkitan Yesus itu, ada 2 orang dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Mereka jalan kaki. Itu jaraknya dari Yerusalem ke Emmaus, ya kira-kira 11 kilo lebih lah. Siang hari di padang gurun. Waduh, capek sekali itu saudara-saudara sekalian, panasnya. Dan ketika mereka sedang berjalan, datang orang ketiga. Mereka nggak kenal siapa itu. Ikut juga, mau jalan sama-sama dengan mereka. Nah, orang itu ngobrol sama kedua orang Emmaus itu. Nah, sekarang kita pelajari saudara-saudara sekalian. Coba kita lihat Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi apa yang mereka lakukan? Bergerak. Ini mereka lagi duka cita. Mereka putus asa. Jangan tetap diam, bergerak. Dalam hal ini mereka berjalan. Lalu apa yang terjadi? Nah, mereka bagi rasa. Saya baca ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, di antara mereka berdua, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka nggak kenal Yesus. Yesus bertanya sama mereka, kalian lagi ngobrol apa ini? Kayaknya sepadan sekali. Mereka berdua saling berhadapan, saling melihat, lalu berkata kepada Yesus, apakah kamu satu-satunya orang baru di Yerusalem? Nggak tahu masalah Yerusalem. Padahal kan dari Yerusalem. Ada apa? Lalu mereka ceritakan tentang seorang yang bernama Yesus. Bagaimana dia orangnya baik sekali. Itu yang mereka andalkan. Itu Mesias. Dibunuh oleh para pemimpin kami. Waduh. Para pemimpin kami itu sesat. Dipakai oleh setan. Membunuh orang tidak bersalah. Gubernur Pilatus saja tidak bisa menemukan kesalahan apa pada Yesus. Tapi dia serahkan juga untuk dibunuh. Bingung mereka. Ini dunia ini udah rusak sekali. Tapi kami dengar tadi pagi kuburnya sudah kosong. Itu ibu-ibu mengatakan dia sudah bangkit. Mereka mendapat info dari malaikat, lihat Yesus sudah bangkit. Tidak bisa kami cerna lagi nih. Kami sudah bingung, sudah putus asa. Dibawa lagi kabar seperti itu lagi. Oh, lihat saudara-saudara, selama mereka sharing sama Yesus, tidak ada di-cut.
Yesus dengar baik-baik. Yesus tangkap baik-baik apa yang mereka katakan. Jadi, bagi orang yang mengalami putus asa, mengalami pukulan besar dalam hidup, sharing itu perlu sekali. Sharing itu kita bawa ke permukaan, kita keluarkan. Bukan kita tekan ke dalam. Itu nggak sehat. Tapi mesti cari orang yang mau mendengarkan. Tidak langsung di-cut. Yesus dengarkan semua. Nah, sesudah itu saudara-saudara, coba perhatikan. Yesus kasih firman Allah, ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi firman Tuhan dikasih. Apalagi, ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi saudara-saudara sekalian, ketika sudah sampai ke Emmaus, sudah maghrib. Mereka tidak tahu ini Tuhan Yesus. Mereka bilang sama orang ini, mampir dulu ke rumah kami. Nginap dulu di tempat kami. Makan malam dulu bersama kami. Seakan-akan orang ini mau terus jalan. Tidak. Jadi mereka memaksa ini supaya tinggal nginap sama mereka. Dan ketika mereka duduk di meja makan, ini kehormatan ini. Kepada tamu mereka diberikan kehormatan untuk membelah roti. Ketika itulah mata mereka terbuka. Ini Yesus ini. Tapi Yesus hilang. Nah, saudara-saudara bayangkan ini, kondisi mereka sudah capek. Tapi ketika sudah bertemu dengan Yesus, mereka putuskan malam ini kita balik lagi ke Yerusalem. Tapi jalan di situ, ke sana, 11 kilo lebih, gelap. Bisa nggak mereka mengalami perampokan di jalan? Sangat bisa. Gelap. Tapi tidak. Mereka sudah sukacita, mereka dipenuhi pengharapan. Putus asa mereka sudah berakhir. Begitu mereka mendapat kekuatan yang hebat setelah bertemu dengan Yesus. Mereka putuskan, kita harus ke Yerusalem, kita harus kasih tahu sama murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu bayangkan, bergerak, berjalan, yes. Bagi rasa, ya. Firman Allah. Ini memberikan kekuatan. Mereka dengar dari Yesus, dan yang terakhir ini menentukan, bertemu dengan Yesus. Mereka bertemu dengan Yesus sendiri yang hidup itu. Yesus yang hidup. Yesus yang kita sembah sekarang, Yesus yang hidup. Sama dengan yang dua orang yang Emmaus dulu bertemu. Sama. Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sama. Wow. Di sini kuncinya. Iya. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekarang, kita nggak bisa bertemu fisik lagi. Sama seperti dulu. Tapi kita bertemu melalui firman-Nya. Kita bertemu dalam doa. Tuhan Yesus juga bisa memakai orang lain, di mana kita lihat Tuhan Yesus ada di situ. Ini yang membedakan antara putus harapan dan bangkitnya harapan kembali. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini kuncinya bagi mereka yang putus asa, bangkit kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita tentang seorang pengikut Yesus yang namanya Petrus. Apa yang terjadi? Ketika Yesus mengatakan kepada para murid, saya bakal ditangkap dan akan membunuh saya. Para sejawat saya, rekan-rekan saya akan lari. Petrus langsung berdiri. Sekalipun teman-temanku itu lari, aku tidak akan lari. Mati pun aku mau. Aku tidak akan lari. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Orang bertanya sama Petrus,
engkau kan salah satu muridnya, pengikutnya. Saya nggak kenal dia. 3 kali Petrus mengatakan, saya tidak kenal dia. Yesus sudah mengatakan, engkau menyangkali aku 3 kali, dan kemudian ayam berkokok. Persis setelah 3 kali Petrus menyangkal mengenal Yesus, ayam pun berkokok. Petrus menangis. Bayangkan saudara-saudara sekalian, setelah itu Yesus mati disalib. Coba bayangkan kalau kita ada di tempat Petrus. Kapan aku mau minta maaf sama Yesus? Kapan aku minta sorry Yesus? Aku sudah menyangkalmu, kau benar dulu. Nggak ada lagi, sudah mati Yesus. Bagaimana kalau kita hidup sampai kita mati, diliputi oleh penyesalan yang penuh, penyesalan yang besar, hati kita dipenuhi oleh rasa penyesalan, diri kita mendakwa diri kita sendiri. Enak nggak hidup seperti itu? Dikejar-kejar terus oleh rasa bersalah. Nggak enak. Itu yang terjadi pada Petrus. Putus harapan dia. Apalah gunanya saya hidup? Tapi ketika Yesus bangkit, nah ini berubah semuanya. Yesus bertemu dengan murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Setelah itu, dia panggil mereka yang lagi jadi nelayan di tengah Danau Galilea. Mari. Sampai di pantai, breakfast-nya sudah ada. Sudah disiapkan. Lalu Yesus bilang sama Petrus, boleh nggak saya ngomong sedikit? Yuk, sini yuk. Yesus bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi saya? 3 kali saudara sekalian. Nah, Petrus menjawab, engkau tahu saya favorit padamu. Ya, kalau kita lihat kata yang dipakai Petrus bukan agape, tapi di bawah itu favorit. Saya favorit padamu. Engkau adalah favorit saya. Yesus tanya lagi kedua kali, apakah engkau mengasihi saya? Dia jawab, Tuhan tahu engkau adalah favorit saya. 3 kali. Petrus, apakah saya favoritmu? Nah, di situ Petrus menangis. Dia harus mengasihi Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi kemudian? Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, rahmat-Nya, kemurahan yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita mau satu hidup yang penuh pengharapan, kuncinya itu adalah kebangkitan Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit, mati pengharapan kita. Mati pengharapan Rasul Petrus. Tapi dia bangkit lagi. Kenapa? Karena Yesus hidup. Orang-orang Emmaus bertemu dengan Yesus yang hidup. Petrus bertemu dengan Yesus yang hidup. Yesus yang bangkit itu. Jadi bagi kita yang mengalami putus asa, bertemulah dengan Tuhan Yesus. Hidup menjalin persekutuan dengan Yesus yang hidup itu. Maka nyanyian Petrus, ini nyanyian Petrus, akan menjadi nyanyian kita juga. Nyanyian dari orang yang pernah mengalami putus asa. Putus asa. Putus asa adalah tren zaman sekarang ini, khususnya masa pandemi ini. Menjalin dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjadi bagianku, Yesus adalah hidupku, Yesus adalah segala-galanya bagiku. Dan lihat nanti, betapa hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Dari situasi yang putus asa, kebangkitan Yesus Kristus, Yesus mengalahkan dosa kita.
Yesus mengalahkan kematian atas nama kita. Kerajaan kebenaran Dia akan menang pada akhirnya. Oh, terima kasih. Yesus bangkit dan Yesus hidup. Jadi, pertanyaannya, bagaimana ketika kita mengalami putus asa? Anda sudah tahu jawabnya kan? Tuhan adalah bagianku. Kau segala-galanya. Jalin hubungan pribadi dengan Yesus. Lihat bagaimana pertemuan dengan Yesus itu merubah diri kita. Setiap orang yang bertemu dengan Yesus, tiap hari mesti berubah hidupnya. Itulah jalan keluar dari keputusasaan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Oh, something happened, and now